Selamat pagi, siang, sore, dimanapun teman-teman berada. Semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan yang sehat, supaya bisa mengikuti pembelajaran di video kali ini. Di video kali ini, Misani hendak menjelaskan tentang materi bahasa Indonesia, yaitu berkhotbah, berceramah, dan berpidato. Tidak sesuai yang di buku ya, agak berbeda sedikit. Kalau di buku dituliskannya adalah berkhotbah, sementara di sini Misani hendak menyampaikan 3 ini secara garis besar. Kenapa menyampaikan 3 garis besar ini? Mari kita lihat masing-masing pengertiannya. Jadi dari segi pengertian, antara pidato, ceramah, dan khotbah itu memiliki perbedaan yang sangat tipis. Nah, yang pertama adalah pidato. Pidato sendiri adalah kegiatan mengungkapkan pikiran secara lisan di hadapan orang banyak, sedangkan ceramah merupakan penyampaian informasi yang belum diketahui oleh pendengarnya. Sementara berkhotbah adalah wacana berupa nasihat tentang keagamaan yang disampaikan oleh rohaniwan agama. Wacana tersebut dapat berupa wacana lisan ataupun wacana tertulis. Secara garis besar, pidato, ceramah, dan khotbah hanya memiliki perbedaan dari substansi apa atau pokok pikiran apa yang hendak disampaikan. Jika itu pidato lebih ke pemikiran dan pendapat pribadi, dan ceramah adalah penyampaian informasi dari suatu hal atau dari informasi yang sudah ada, dan khotbah berkaitan dengan keagamaan. Inti dari pidato, ceramah, dan berkhotbah adalah berkomunikasi atau menyampaikan sesuatu hal yang hendak disampaikan ke khalayak banyak. Next. Oke, dalam berpidato, intinya adalah menyampaikan pesan. Untuk itu, apabila kita mendengarkan ataupun menyampaikan pidato, kita harus mampu menyimpulkan isi pesan yang tergantung dalam pidato tersebut. Kalau misalnya mendengarkan, kita harus tahu intinya apa, dan kalau dalam menulis pun kita harus tahu apa yang harus kita tulis, poin-poin apa yang harus kita ungkapkan nanti pada saat berpidato nantinya. Nah, kita masuk ke tujuan pidato. Sebenarnya itu pidato tuh untuk apa sih? Yang pertama, ada motivasi. Mungkin teman-teman pernah mendengar pidato-pidato motivasi dari entah itu Golden Ways acaranya. Itu kan untuk memberikan motivasi pada yang pendengarnya, itu kan merupakan bagian dari buah pikiran. Lalu yang kedua adalah persuasi. Persuasi adalah usaha untuk mencoba mempersuasi atau mengajak orang untuk melakukan sesuatu tindakan. Itu juga merupakan bagian dari pidato, yaitu untuk menggerakkan pemikiran orang-orang dengan apa yang kita sampaikan. Lalu yang ketiga adalah informasi, seperti yang disampaikan tadi, pengertian dari ceramah atau ada yang ceramah tadi, bahwa kita menyampaikan informasi. Seperti ceramah itu seperti aku pada saat ini menyampaikan materi pada teman-teman, dan biasanya disampaikan oleh para ilmuwan yang menyampaikan benda temuannya pada khalayak banyak. Dan untuk hiburan itu bisa dalam artian untuk menimbulkan suasana gembira. Maksudnya tidak harus itu bentuknya lucu atau apa, seperti melakukan stand up comedy pun itu hitungannya pidato, tapi pidato untuk hiburan. Itu kan juga menyampaikan buah pikiran, seperti itu. Kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan dalam berpidato. Dalam hal yang perlu diperhatikan dalam pidato, kita harus memperhatikan 4 hal ini. Yang pertama adalah topik, yang kedua adalah poin, yang ketiga adalah penyebab, dan yang keempat adalah solusi. Nah, yang pertama adalah topik. Apa topik yang hendak diangkat? Jadi dalam melakukan pidato atau dalam melakukan ceramah, kita tidak mungkin asal ngomong aja, maksudnya apa yang hendak kita sampaikan. Contohnya seperti saat ini kan aku berceramah, ya hitungannya berceramah tentang materi, itu kan topiknya adalah tentang berkhotbah. Jadi topik itu yang hendak aku bawakan pada teman-teman sekalian. Lalu yang kedua adalah poin. Apa masalah yang hendak diuraikan dari topik tersebut? Berangkat dari yang tadi, ketika topiknya sudah menemukan seperti aku sekarang, hendak tentang berceramah. Jadi poin-poinnya adalah yang seperti tadi, pengertiannya apa, lalu fungsinya, tujuannya apa, lalu hal yang perhatikan apa, itu ditulis satu persatu, poinnya seperti apa. Yang kalau misalnya aku dalam bentuk PowerPoint seperti ini. Lalu yang ketiga adalah penyebab. Penyebab dari kenapa sebab dari topik itu diangkat. Kalau misalnya dalam situasiku, aku memberikan ceramah ini pada teman-teman kan sebagai pembelajaran, sebagai materi supaya teman-teman paham dengan materi berkhotbah ini. Nah, penyebab itu bisa macam-macam. Apa penyebab teman-teman hendak menyampaikan topik tersebut? Itu tergantung dengan topik itu sendiri.
Yang keempat adalah solusi. Apakah solusi dari topik tersebut? Kalau misalnya berangkat dari berceramah ini, selain poin-poin tadi, nah solusi nanti di bawahnya aku akan menyampaikan bagaimana cara menyampaikan ceramah seperti jadi solusi kembali ke topik pertama tadi. Nah, untuk melakukan atau menyusun naskah pidato yang baik bisa digunakan pertanyaan berikut. Yang pertama, topik pidato tersebut atau apa topik pidato tersebut. Yang kedua, dalam peristiwa apa pidato disampaikan. Karena untuk berpidato pun harus memiliki situasi-situasi tertentu. Misalnya pada saat aku saat ini berarti kan menyampaikan pada saat kegiatan belajar mengajar ya. Berbeda lagi ketika Pak Jokowi menyampaikan pidatonya tentang 17 Agustus, pasti tentang menyampaikan tentang kemerdekaan dan perjuangan kemerdekaan seperti itu. Itu tergantung. Yang ketiga, siapakah yang menjadi sasaran pidato itu, karena itu menjadi penting. Itu menjadi penting karena pemilihan bahasa seperti apa, lalu ilmu seperti apa yang harus disampaikan atau informasi apa yang harus disampaikan itu penting. Lalu yang keempat adalah kapan pidato dilakukan. Yang kelima, apa saja yang disampaikan dalam pidato, poin-poin tadi ya sudah aku sampaikan. Lalu tuliskan pokok-pokoknya, dilanjutkan tadi. Lalu yang ketujuh adalah apa harapan dari pidatonya, apakah menjadi termotivasi atau menjadi terhibur, menyampaikan informasi seperti itu. Lalu kesimpulan pidatonya tuh apa, dari semua yang dituliskan itu kesimpulannya itu apa. Dan kesembilan adalah komentar dari bahasa tersebut. Jadi setelah menulis poin-poinnya dalam menyusun, kita harus tahu bahasa seperti apa yang baik untuk disampaikan, seperti yang sudah aku bilang tadi. Lalu yang terakhir adalah pesan dari pidato tersebut. Apa yang hendak kamu sampaikan dari pidato tersebut, pesannya apa, supaya menjadi apa gitu, intinya apa, seperti itu. Ya, mungkin segitu saja tentang materi berpidato. Mungkin bisa dilanjutkan dengan mengerjakan tugas yang ada di Classroom. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah atau di kolom komentar di Classroom. Jangan lupa like videonya dan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa dan semoga sehat selalu.